Hidroponik organik dalam aquaponik. Bagian ke-13 dari serial video book aquaponik karya Isjulaidi Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dalam bercocok tanam adalah terhindarnya tanaman dari gangguan hama dan penyakit. Menjaga kesehatan tanaman adalah mutlak. Bagaimana tindakan pencegahan dan cara-cara penanggulangan yang alami, organik, dan terpadu telah kita kupas pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini, kita akan bahas mengenai kelebihan-kelebihan atau keunggulan bercocok tanam tanpa tanah atau hidroponik. Selain itu, bagaimana hidroponik ini dalam sistem aquaponik termasuk organik karena bebas pestisida dan pupuk kimiawi buatan. Pembahasan juga meliputi ekoenzim atau EE dan pupuk organik cair atau POC. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, September 2021. Pertama, kita bahas mengenai kelebihan hidroponik. Sesungguhnya ada banyak kelebihan serta keunggulan bercocok tanam secara hidroponik dibanding dengan bercocok tanam di tanah secara tradisional. Tapi yang utama adalah kita lebih leluasa mengatur, mengontrol, dan mencukupi kebutuhan hidup tanaman yang kita budidayakan, baik kebutuhan nutrisi makanannya maupun kondisi lingkungan hidupnya, sehingga bisa tumbuh dan berkembang lebih subur dan sehat, yang pada akhirnya produktivitas bisa meningkat. Pada bercocok tanam secara tradisional, pertumbuhan tanaman sangat tergantung pada kondisi kesuburan tanah yang seringkali banyak mengandung bibit-bibit hama dan penyakit. Selain itu, pada bercocok tanam dengan tanah, tanaman harus berusaha mencari sendiri kebutuhan hidupnya yang tentunya memeras banyak energi. Ini tidak terjadi pada hidroponik, sehingga energinya bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Berikut ini beberapa kelebihan sistem hidroponik yang menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan sistem aquaponik. Nutrisi diberikan berupa larutan. Ini sesuai dengan kondisi limbah aquaculture yang juga berupa larutan yang dibutuhkan oleh tanaman. Kepadatan populasi tanaman lebih tinggi karena ditanam dalam wadah yang bisa disusun seefisien mungkin, baik vertikal maupun horizontal, tanpa khawatir tanaman berebut makanan seperti jika kita tanam di tanah. Selain itu, tanaman bisa dipindah-pindahkan. Hemat lahan. Wadah tempat tumbuh tanaman bisa disusun di atas kolam ikan. Hemat air. Kebutuhan air hanya sekitar 10% dari kebutuhan air irigasi pertanian tradisional. Lebih terbebas dari serangan hama dan penyakit. Hemat tenaga kerja karena proses kerja sudah dilakukan dan semi otomatis. Kualitas produk juga lebih sempurna, lebih seragam, bersih, serta menarik. Tidak tergantung musim. Produksi bisa diatur sepanjang tahun. Yang kedua, hidroponik yang organik. Dengan semakin meningkatnya kesadaran manusia terhadap pencemaran dan pelestarian lingkungan, berkembanglah apa yang disebut pertanian organik. Apa sih pertanian organik itu? Apakah hidroponik termasuk pertanian organik atau bukan? Bagaimana dengan aquaponik? Sampai sekarang belum ada jawaban yang memuaskan. Kata organik inilah yang membingungkan, karena setiap orang punya persepsi yang berbeda, tergantung dari sudut mana kita memandang. Bagi kalangan pertanian, kata organik berarti tidak menggunakan pestisida dan herbisida yang berbahaya bagi kesehatan, serta tidak berpotensi merusak lingkungan dalam mengatasi hama dan penyakit tanaman. Bahkan ada yang berpendapat termasuk juga tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia buatan.
Pemupukan hanya menggunakan pupuk organik seperti kompos, dan pengontrolan terhadap hama dan penyakit harus secara alamiah, misalnya menggunakan binatang predator atau sari tumbuh-tumbuhan. Di kalangan orang-orang yang berkecimpung di bidang kimia mempunyai pengertian yang sama sekali berbeda. Di dalam ilmu kimia, secara garis besar ada dua cabang, yaitu kimia organik dan kimia anorganik. Kimia organik berhubungan dengan kimiawi organisme atau makhluk hidup yang spesifik dicirikan oleh unsur karbon atau C. Dalam hal ini, para ahli biologi dan botani serta orang-orang yang berkecimpung di dunia pengetahuan tentang makhluk hidup bersikap lebih fleksibel. Mereka menggunakan definisi organik secara kimiawi jika berhadapan dengan para ahli kimia dan ilmuwan lainnya. Tapi dengan kalangan pertanian mereka menggunakan terminologi organik dengan arti alamiah, tanpa ada hubungannya dengan unsur karbon. Bagi kita, sesungguhnya bukan masalah apakah atom, unsur, maupun persenyawaan mineral itu organik atau anorganik. Yang penting justru apakah persenyawaan itu berbahaya atau tidak dan bermanfaat atau tidak untuk tanaman serta umat manusia. Sebetulnya semua unsur ataupun mineral nutrisi yang dibutuhkan oleh suatu tanaman itu tidak ada bedanya apakah ditanam secara hidroponik, secara organik, secara tradisional, bahkan yang tumbuh liar secara alamiah. Hampir semua unsur-unsur tersebut diserap oleh akar tanaman dalam bentuk ion-ion dalam larutan. Semua kebutuhan unsur karbon atau C itu sendiri yang merupakan komponen utama organisme tidak diserap dari tanah melalui akar, melainkan diambil dari gas karbon dioksida atau CO2 yang terkandung di udara. Dalam hal ini yang berbeda adalah bagaimana cara mendapatkan dan menyajikan nutrisi kepada tanaman. Pada pertanian organik, unsur-unsur nutrisi dihasilkan dari peruraian bahan-bahan organik akibat aktivitas mikroba, cacing, dan bakteri yang kemudian terlarut dalam air. Sedangkan dalam hidroponik, unsur-unsur nutrisi yang sama disajikan langsung dalam bentuk larutan dari garam-garam mineral. Di dalam hidroponik, larutan nutrisi dari garam-garam mineral tadi ada yang langsung diambil dari alam, tapi pada umumnya merupakan hasil olahan, sehingga bisa dilarutkan di air dan tersaji dalam bentuk yang siap diserap oleh tanaman. Biasanya di alam, garam-garam mineral ini merupakan bahan tambang yang kemudian dilakukan proses pemurnian untuk menghilangkan kandungan logam-logam berat serta unsur-unsur lain yang bersifat racun dan berbahaya bagi tanaman maupun manusia. Jadi, hidroponik itu organik atau bukan? Jawabannya bisa ya dan bisa bukan, tergantung nutrisi yang digunakan. Walaupun pada umumnya unsur nutrisi yang digunakan dalam hidroponik berasal dari bahan tambang yang tentunya alamiah, nutrisi bisa juga didapatkan secara organik. Jadi sebetulnya yang penting bukan masalah nutrisinya, tetapi lebih pada bagaimana mendapatkan nutrisinya dan bagaimana cara menyajikan ke tanaman. Baik bercocok tanam secara hidroponik maupun organik, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Dengan sentuhan teknologi, modal pengetahuan dan pengalaman, serta penanganan yang teliti, pertanian organik bisa memberikan hasil yang maksimum. Tetapi pertanian organik masih relatif sangat mahal jika diusahakan dalam skala besar, karena memerlukan lahan yang luas dan pengairan yang bagus baik dalam volume maupun kualitasnya. Sementara hidroponik sangat efisien, baik dalam
pemakaian lahan maupun air. Karena baik kebutuhan nutrisi maupun kondisi lingkungan ada di bawah kontrol kita, sehingga tanaman bisa tumbuh optimum dan produksinya bisa lebih tinggi. Walaupun begitu, hidroponik memerlukan ketelitian yang tinggi. Salah dalam meracik nutrisi, habislah seluruh tanaman. Cara budidaya tanaman di dalam sistem aquaponik boleh dibilang merupakan hidroponik yang organik. Kenapa? Karena di dalam aquaponik, cara bercocok tanamnya menggunakan sistem hidroponik dengan segala kelebihannya, tetapi sebagai sumber nutrisi diambil dari sisa-sisa metabolisme ikan dengan proses alamiah. Tidak ada unsur-unsur kimia tambahan yang membahayakan. Pemakaian pestisida dan herbisida sangat tabu bagi aquaponik, karena pemakaian sedikit saja bisa fatal akibatnya bagi kelangsungan hidup ikan. Ketidakpastian akan komposisi dan kadar unsur nutrisi bisa lebih terkontrol dibanding pertanian organik, karena jenis, jumlah, dan makanan ikan bisa kita atur. Bak pemeliharaan ikan merupakan mesin penghasil nutrisi yang gratis, bahkan memberikan keuntungan, di mana di dalam hidroponik pengadaan nutrisi memakan ongkos yang besar. Jadi aquaponik bukan saja memanfaatkan kelebihan-kelebihan hidroponik dan pertanian organik, tetapi juga mengeliminasi kekurangannya. Pada bagian 8 tentang nutrisi organik budidaya tanaman aquaponik telah dibahas bahwa limbah kotoran sisa-sisa metabolisme ikan lebih lengkap mengandung unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan tanaman dibanding hewan ternak lain. Namun bisa saja terjadi kekurangan nutrisi pada tanaman aquaponik karena jumlah kebutuhan tidak seimbang dengan produksi dari kolam ikan. Untuk mencegah atau menanggulangi hal ini, bisa ditambah dengan ekoenzim atau EE ataupun pupuk organik cair atau POC. Tiga, tentang ekoenzim atau EE. Ekoenzim adalah larutan organik kompleks yang merupakan hasil 3 bulan proses fermentasi sampah organik, terutama sisa sayuran dan buah-buahan yang dicampur air dan molase atau tetes tebu, atau bisa juga gula merah. Ekoenzim pertama kali dikembangkan di Thailand oleh Dr. Sukon Phompanphong yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Di antara manfaatnya yang banyak itu, ekoenzim atau EE sangat berguna jika diaplikasikan untuk aquaponik. Selain menambah nutrisi dan sebagai pestisida nabati karena mengandung alkohol, juga berguna untuk budidaya ikan. International Aquafeed 2012 melaporkan bahwa ada jenis-jenis enzim tertentu yang mampu menstabilkan bahan-bahan organik baik yang terkandung dalam tanah maupun air, sehingga selain menyuburkan lahan pertanian, juga efektif untuk memperbaiki kualitas air kolam budidaya ikan. Dalam budidaya ikan, ekoenzim yang pada dasarnya juga merupakan campuran beberapa enzim telah digunakan dan terbukti efektif untuk memacu degradasi atau penguraian limbah organik yang berupa kotoran ikan, sisa-sisa pakan, dan ganggang atau lumut yang mati. Kemudian juga menghancurkan atau mengurai partikel-partikel padat sehingga mengurangi penumpukan endapan di dasar kolam. Juga mengurangi kondisi anaerobik dalam kolam. Selain itu, dengan mencampur ekoenzim sebanyak sekitar 6% ke dalam pakan ikan nila atau tilapia yang mengandung 30% isoprotein, ternyata bisa mempercepat pertumbuhan, mengurangi angka kematian atau survival rate mencapai 90%. Kebutuhan pakan juga lebih irit karena pencernaan nutrisi lebih efektif
feed conversion ratio lebih rendah. Meningkatkan imunitas ikan sehingga tidak gampang diserang penyakit. Sekarang kita bahas mengenai cara pembuatan ekoenzim atau EE. Pembuatan ekoenzim tidak sulit dan bisa dibuat sendiri. Simak video animasi berikut. Cara pembuatan ekoenzim. Yang pertama, bersihkan wadah, terutama dari kotoran, sisa-sisa bahan kimia dan sabun. Kemudian masukkan air bersih sebanyak 60% dari volume wadah. Lalu ketiga, masukkan molase atau tetes tebu atau gula merah sebanyak 10% dari berat air. Keempat, masukkan potongan sisa buah dan sayuran yang dibungkus jaring sebanyak 30% dari berat air. Pastikan terendam semua. Kemudian tutup rapat sehingga kedap udara. Lalu pasang selang pembuang gas yang ujungnya dimasukkan botol berisi air. Jika perlu, aduk di hari ke-7 dan ke-30 untuk memastikan proses berjalan normal, tidak ada pembusukan. Ekoenzim bisa dipanen pada hari ke-90 atau setelah 3 bulan. Keempat, kita akan bahas mengenai pupuk organik cair atau POC. POC adalah pupuk dalam bentuk cairan atau larutan, juga dibuat secara alami melalui proses fermentasi dari bahan-bahan organik atau sisa atau limbah tanaman, makanan atau kotoran hewan. Untuk aquaponik sebaiknya menggunakan bahan-bahan seperti sisa-sisa sayuran dapur termasuk kulit buah. Jenis sayuran dan buah tertentu banyak mengandung unsur-unsur nutrisi yang sedikit atau tidak ada pada limbah kotoran ikan. Berikut ini contoh POC dari beberapa bahan limbah organik. POC limbah kulit nanas, kulit pisang, dan gedebok pisang dikenal mengandung fosfor atau P yang tinggi selain unsur-unsur hara lain yang dibutuhkan tanaman. Sedangkan limbah sabut kelapa, air kelapa, kulit pepaya, kulit melon, dan ubi itu mengandung unsur kalium yang tinggi. Cara pembuatan POC hampir sama dengan pembuatan ekoenzim. Bedanya, kalau POC selain molase atau gula juga ditambah bioaktivator, misalnya EM4. Dan sudah bisa dipanen dalam 2-4 minggu. Selain itu, POC hanya sebagai pupuk. Itulah bahasan mengenai kelebihan-kelebihan atau keunggulan bercocok tanam tanpa tanah atau hidroponik. Selain itu, bagaimana hidroponik ini dalam sistem aquaponik termasuk organik karena bebas pestisida dan pupuk kimiawi buatan. Juga tentang ekoenzim atau EE dan pupuk organik cair atau POC. Selanjutnya pada bagian 14 akan kita ulas tentang penerapan aquaponik baik sebagai hobi untuk usaha komersial, sarana edukasi maupun sebagai pelengkap interior dan pencegah six building syndrome. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi channel YouTube Isjuliadi Bakri atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.